Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai tips atau keterampilan mengenai menulis. Nah, sebelum saya akan memaparkan dan menyampaikan eh, tipsnya mengenai menulis ini, saya memperkenalkan diri bahwa saya Pendeta Arif Fitri. Saya pendeta PKP Jemaat Waktu Resor 34. Dan beberapa buku saya tulis, yang pertama adalah 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan juga buku Merayakan Anugerah Tuhan, dan juga ada buku Bunga Rampai, ya, buah pikiran teologi yang berdampak pada gereja masa kini, dan beberapa jurnal yang terakreditasi pernah saya tulis dan telah dipublikasikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana kita dapat menulis, dan semoga materi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, pemahaman tentang menulis. Nah, kita melandasi pikiran kita dulu mengenai mengapa kita menulis dan apa gunanya itu menulis. Nah, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dengan ungkapan tulisan. Berarti berdasarkan daripada Alkitab bahwa menulis itu adalah sangat berguna dan berfaedah dan penting. Alkitab itu ditulis, ya, bukan diturunkan dari langit, dan ditulis oleh para rasul dan juga para nabi pada saat itu, sehingga ialah terbentuk menjadi kitab suci atau Alkitab sebagai pedoman tolak ukur dalam menapaki perjalanan kehidupan umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian menulis. Menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pena atau pensil, menyampaikan pikiran atau pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Jadi menulis itu adalah sebagai instrumen bagi kita untuk menyampaikan apa gagasan kita, apa opini kita, apa ide kita, dan kita rangkaikan di dalam kalimat, ya, dalam bentuk huruf, ya, dan dengan alat pulpen atau pensil. Ya, melalui hal itu kita menyampaikan pikiran kita, pandangan kita dengan mengarang dan menggambarkannya dengan jelas, ya, dengan baik, dengan bahasa yang sesuai dengan aturan. Menulis adalah upaya menggambarkan pikiran. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, kita gambarkan. Menggambarkan ide dan perasaan dalam bentuk simbol, dalam bentuk tulisan. Bahkan dapat dikatakan bahwa menulis menjelaskan bahwa menulis itu sesederhana ketika seseorang bicara sehari-hari tanpa harus kesulitan menemukan. Jadi sebenarnya apa yang kita katakan setiap hari itu sebenarnya itu sudah menjadi tulisan bila kita tulis di atas kertas. Jadi apa yang kita katakan itu sudah menjadi tulisan yang kita tuangkan dan kita tulis di atas kertas. Jadi sebenarnya tidak
susah, tidak sulit sebenarnya untuk bisa menulis. Nah, Trismanto dalam tulisannya salah satu jurnal mengatakan, menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan. Jadi menulis itu adalah sama dengan menyampaikan pesan ya, bagi orang lain atau sebuah komunikasi bagi orang dengan menggunakan bahasa tulis. Kita tulis di atas kertas. Ada sebagai alat dan atau sebagai medianya. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Mengapa menulis? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa menulis? Lalu pertanyaan ini merangsang kita, memotivasi kita, mendorong kita. Mengapa kita menulis? Nah, sehingga kalau sudah ketemu kita jawabannya, maka kita mulai bergerak bahwa kita harus menulis. Kita menyampaikan pesan, kita berkomunikasi melalui tulisan kepada orang lain. Menulis sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Ya, bukan hal baru sebenarnya. Bukan asing bagi kita. Artikel, esai, laporan, resensi, karya sastra, buku, komik, dan cerita adalah contoh bentuk dan produk bahasa tulis yang akrab dengan kehidupan kita. Tulisan-tulisan itu menyajikan secara runtuh dan menarik ide, gagasan, dan perasaan penulisnya. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru ya. Kita bisa mengirim pesan melalui WhatsApp, WA, kita bisa mengirim pesan melalui SMS, kita bisa menulis surat kepada orang lain. Nah, itu sebuah tulisan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak asing bagi kita ya. Bukan hal baru ya, bukan barang baru ya. Sebenarnya setiap hari sudah kita lakukan, kita berbuat. Nah, mengapa kita menulis adalah sarana untuk menuangkan ekspresi kita, ya, menuangkannya. Jadi itu salah satu sarana. Menulis dapat membantu Anda meluapkan emosi yang sedang Anda rasakan dan pendam. Jadi apa yang ada dalam emosi kita, perasaan kita, pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita bisa tuangkan, kita ekspresikan dengan tulisan. Anda bebas membuat tulisan ketika sedang sedih, bisa kita sedih misalnya. Apa yang kita rasakan hari ini, kita tulis. Senang, apa yang kita merasakan, sukacita yang kita terima, yang membuat kita gembira, kita tulis. Yang membuat kita galau, yang membuat kita marah, atau lainnya, saat tidak bisa bercerita kepada orang lain, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi apa yang ada pikiran kita, ide kita, gagasan kita, mau senang, mau sedih, mau galau, mau marah, kita tuangkan. Nah, itu adalah sudah menjadi tulisan. Meningkatkan kreativitas. Saat proses menulis, otak Anda akan mencari ide-ide baru yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Tentu berguna untuk melatih otak kiri dan otak kanan, ya, kreativitasnya. Hal ini yang akan membuat seorang penulis menjadi lebih kreatif dan membuka intuisinya, karena otak yang selalu diajak berpikir, jadi otak itu tidak baku, tapi itu terus bergerak, berpikir. Ya kalau mesin aja tidak dipanasin kan rusak, apalagi tentunya sama dengan otak kita. Kita panasi dia dengan berpikir, dan kita tulis apa yang kita pikirkan itu. Anda akan lebih mahir mendapatkan solusi-solusi inovatif untuk masalah yang tampaknya sulit untuk diselesaikan. Kemudian, menjadikan hidup lebih produktif. Nah, tidak monoton, jadi hidup kita itu terus produktif dan kontributif ya. Ternyata ini memiliki manfaat yang besar, terutama membantu otak manusia lebih fokus untuk merencanakan sebuah kegiatan. Jadi lebih produktif kita. Menulis bisa menjadi pemanasan otak sebelum memulai bekerja. Jadi saat bekerja otak manusia sudah seperti produktif otak kita, tidak monoton, tidak baku, produktif, berjalan dengan baik. Jadi ya
Menulis itu membuat kita produktif, otak kita produktif. Mengembangkan diri sendiri. Menulis buku dapat mengembangkan diri sendiri bukan hanya dalam hal intelektual dan emosi, tapi juga mengembangkan personalitas, mengembangkan diri. Bukan hanya intelektual yang kita tambahkan, kembangkan, tapi bukan hanya juga emosi kita kembangkan, tapi personalitas diri, mengembangkan diri. Jadi menulis itu mengembangkan diri, menunjukkan diri bahwa ia bisa menulis dan ada nilai plusnya ketika kita bisa menulis, ya, menjadi berkat kontributif kita bagi orang lain. Bisa membaca buku kita, orang bisa diberkati dan sebagainya. Jadi mengembangkan diri itu penting. Jangan diri kita sudah puas apa yang kita miliki. Tentu intelektual kita, apa yang ada kita, apa yang kita miliki, intelektual yang kita miliki, wawasan pengetahuan kita miliki, kita harus kembangkan. Melalui apa? Melalui tulisan. Sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana meningkatkan keterampilan untuk menulis? Nah, ini menjadi penting ya. Keterampilan atau kemampuan selalu disebut sebagai skill yang dimiliki oleh orang seseorang. Jadi ketambahan skill. Keterampilan sebagai pemikiran seseorang yang dimiliki merupakan bentuk proses mendapatkan pengetahuan yang diperoleh lewat proses latihan, training, atau lewat pengalaman yang bervariasi. Selain itu, keterampilan proses untuk mengembangkan potensi sebagai bentuk proses penggalian seseorang. Jadi apa yang ada yang kita miliki, potensi kita akan gali, akan menjadi skill kita. Dengan adanya itu, maka kita terus mengembangkan. Upaya untuk memperoleh skill dan manusia, membaca buku. Nah, membaca buku itu, buku adalah jendela dunia ya. Jadi dengan kita banyak baca buku, maka kita mendapatkan banyak pengetahuan, banyak mendapatkan wawasan. Nah, melalui buku kita bisa bertambah cerdas, pintar, dan banyak yang kita tahu ketika kita membaca buku. Memang membaca buku ini kalau tidak konsentrasi, ya bisa saja kita mengabaikannya. Dan apa yang kita baca juga tidak kita ingat. Tapi membaca buku harus dengan keseriusan, ya, harus dengan kesungguhan. Karena kita tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia. Melalui membaca buku, maka kita mendapatkan pengetahuan, wawasan yang lebih luas. Membaca adalah upaya merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sampai tutup. Banyak orang membaca lalu malas lagi. Banyak orang baca buku, beli buku hanya sampai setengah, ketinggalan. Harus kita selesaikan. Harus berkesinambungan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus menerus. Karena intinya adalah membaca buku adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan itu sebabnya jangan sampai kita berhenti. Ya. Terus menerus kita membaca karena kita akan terus mengupdate ilmu kita. Kemudian menulis ide setiap hari. Jadi apa idenya kita setiap hari itu? Apa yang kita rasakan saat itu? Kita tulis. Ide atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran kita. Rancangan yang tersusun dalam pikiran kita. Jadi apa ya ide kita setiap hari. Misalnya apa? Kesulitan di tengah-tengah kesukaan. Atau apa yang kita rasakan hari ini. Ada pertolongan dari Tuhan dengan tiba-tiba kita rasakan. Nah, kita tulis. Ide itu kita tulis. Membaca ulang setiap tulisan. Nah, setiap tulisan yang sudah kita tulis di dalam kertas atau di laptop, kita ulang-ulang untuk membacanya. Sehingga apa? Dengan kita mengulang-ulang, maka kita bisa
bukan hanya mengeditnya, tapi kita mendapatkan ide baru, masukan baru, pikiran baru itu kita bisa tuangkan. Jadi kita ulang. Nah ini menjadi persoalan. Sekali orang baca, sekali tulis, sekali baca, udah langsung publish. Tidak boleh, harus baca ulang. Kalau sebanyak-banyaknya, dengan kita banyak membacanya, berulang-ulang membacanya, semakin banyak ide, masukan yang kita dapat, ada baru, ide baru, nah baru kita tuangkan lagi, kita tulis lagi. Ada yang kurang, ada yang lebih, kita hapus. Memposisikan baca dengan buku sebagai tulisan nada, memposisikan membaca dengan buku sebagai tulisan nada. Jadi kita anggap ya sudah kita tulis, bukan kita itu, kita kritisi. Membaca ulang dengan memahami apa dan bagaimana pesan yang disampaikan. Cara ini sangat ampuh untuk meningkatkan kemampuan menulis. Membaca ulang ini sehingga kita bisa memahami apa dan bagaimana pesan disampaikan kepada orang yang membacanya. Ya, dengan itu bisa meningkatkan kemampuan menulis. Melatih diri untuk menulis setiap hari. Nah, di setiap hari kita latih terus, jangan sampai bosan-bosan. Kita jadikan menjadi hobi. Kita latih terus. Tanpa latihan orang tidak bisa akan menang dalam pertandingan. Tapi kalau terus latihan, terus menerus dilakukan, maka ya ini pengalamannya. Orang yang mendapatkan piagam itu sebenarnya, penghargaan itu sebenarnya, orang yang terus berlatih diri. Nah demikian juga menulis. Orang yang bisa menulis kemudian hari karena ia sering melatih diri. Melatih diri terus menerus tanpa ada henti-hentinya. Mengatur waktu, nah ini penting. Kita atur waktu kita itu, melatih diri setiap hari. Itu menulis. Menulis beberapa paragraf setiap hari, bermitra atau berkonsultasi dengan orang lain untuk meningkatkan skill. Jadi kita harus berteman dengan orang lain yang sudah pernah menulis. Mengapa? Karena ia juga membagikan ilmu, pengalamannya bagi kita. Bagaimana menulis? Karena untuk memulai sebenarnya itu sulit. Tapi kalau ada pengalaman orang lain terus menguatkan kita, memotivasi kita, ya tentunya kita terus berpacu untuk dapat. Jadi jangan kita bersifat, oh udah saya tahu, oh saya tahu, tak boleh. Terus kita harus komunikasi dengan orang yang punya pengalaman, berkonsultasi dengan orang yang bisa, yang pernah. Jangan salah pilih orang juga berkonsultasi. Jangan konsultasi orang yang tidak pernah menulis, itu berbahaya. Hanya orang yang pernah menulis. Nah, kemudian tulis topik yang disukai. Jadi ini penting juga. Jangan Anda misalnya jurusan teologi, lalu tulis mengenai marketing. Nah ini sangat berbahaya karena konsentrasi ilmunya kan berbeda. Tapi kalau misalnya kita ilmunya mengenai teologi, ya gampang kita mencari, gampang kita menulisnya. Jadi tidak pusing. Gitu. Jadi kalau kita disuruh marketing, lalu itu bukan ahli kita. Jadi yang memudahkan kita menulis setopik yang kita suka. Kita minati itu topik, kita tulis. Jadi fokus pada topik yang disukai dan juga memberi motivasi untuk menulis dan melanjutkan sampai menyelesaikan dengan tuntas. Nah, strategi menulis dengan baik dan efektif, temukan dan menuliskan ide. Jadi apa ide kita tuliskan, nah itu strateginya. Ada idemu hari ini, tulis. Tinggal mengembangkannya. Keahlian, pengalaman, kejadian sekitar, kemudian kesukaan dan hobi. Jadi kalian pengalaman kita hari itu, kejadian sekitar itu, kesukaan dan hobi. Membuat outline kerangka buku. Jadi kita buat kerangkanya. Memandu dalam proses penulisan, tidak stuck di bagian tertentu. Menulis dengan itu. Jadi kita buat kerangkanya. Poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, poin 4 ini. Jadi sehingga kita mudah untuk bisa menulis. Jadi tinggal nanti setiap poin kita kembangkan, kita tulis, kita poin kedua kita kembangkan, poin ketiga kita kembangkan. Jadi sehingga mudah bagi kita. Ada kerangkanya sebelum kita menulis. Mengapa? Supaya memudahkan kita untuk bisa terus menulis dan untuk
lebih konsentrasi pada poin tertentu. Setelah poin pertama kita tulis, kita berhenti, kita tulis poin kedua. Dan begitu juga selanjutnya. Mengumpulkan referensi buku-buku yang mendukung. Jadi ada buku-buku, membaca buku tadi kan, jadi ada referensi. Kita kumpulkan buku-buku yang mendukung mengenai topik yang kita akan tulis, topik yang kita bahas. Jadi sebenarnya gampang aja sekarang. Ya, bisa melalui jurnal, internet, buku-buku yang ada juga boleh kita kumpulkan. Kalau misalnya yang kita tulis misalnya iman, kita cari buku yang pernah ditulis tentang iman. Nah itu kan mudah sekali kita akan dapat di internet. Jadi penting inti harus untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita bisa menulis. Memudahkan dalam proses penulisan guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang topik yang akan kita tulis. Drafting dengan target komitmen. Jadi ini ada komitmen. 3 bulan, 4 bulan, ada komitmen. Misalnya kita tulis buku 1 dengan beberapa topik. Kita harus punya target. Buku ini harus selesai 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan. Jadi harus kita targetkan. Kalau tidak akan bisa selesai. Jadi harus ada target komitmen bahwa buku ini harus diselesaikan, diterbitkan dan dipublikasikan. Jadi penting ini komitmen, target yang harus dicapai. Mengapa ditargetkan? Dan itu yang kita akan terus pacu untuk kita bisa selesaikan. Dan komitmen, konsisten. Membuat target naskah selesai, buat timeline yang realistis, konsisten dan komitmen. Jadi sesuai kemampuan kita, kalau bisa kira-kira kita bisa selesai 3 bulan, kita kasih 6 bulan takdir. Tidak selesai 6 bulan, kasih 1 tahun. Jadi harus, yang penting kan harus ada target. Kalau bisa selesai 1 bulan, ya itu target. Ya, sesuai dengan waktu luang, karena ada kesibukan yang lain, yang bisa kita target 6 bulan. Kalau tidak ada kesibukan yang lain, targetkan 1 bulan selesai. Jangankan 1 bulan, 2 minggu bisa selesai. Nah itu adalah target dan komitmen. Terus latihan, ya terus melatih diri. Sering menulis buku maka semakin ahli dalam menulis. Ya semakin menulis maka semakin mahir, semakin ahli menulis. Kita bisa karena terbiasa, mencoba jangan takut gagal. Bisa karena terbiasa, tapi jangan takut gagal. Orang yang takut gagal tidak akan pernah berhasil dan sukses. Jadi harus menerima kegagalan dan berharap sukses. Begitu juga dengan menulis buku. Unsur-unsur dalam menulis: gagasan. Gagasan dapat berupa opini, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam pikiran penulis. Kemudian ekspresi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ini. Ekspresi adalah pengungkapan perasaan gagasan yang dilakukan demikian rupa sehingga gagasan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Tatanan. Nah, tatanan adalah tata tertib pengembangan dan penyusun gagasan dengan mempedoman berbagai asas, aturan, dan teknik sampai merencanakan gerakan dan langkah. Jadi tatanan jadi berurutan, ya, ada tatanannya. Menyusun gagasan, mempedoman asas, aturan, teknik sampai merencanakan gerakan, langkah, dan wahana. Wahana adalah sarana penyampaian gagasan, dalam hal ini adalah bahasa tulis yang terutama menyangkut kosakata, gramatika, retorika, seni memakai bahasa dan bicara. Jadi harus sesuai dengan aturan tata bahasa yang benar, bukan kalau pertama. Langkah-langkah. Nah, itu saja teman-teman materi kita pada hari ini. Semoga materi ini menjadi berkat bagi kita semua.